ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Dengan mata hati ku mendengar bisikan hatiku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati dan berbuat selaras kata hati. Ku melihat dengan mata hati, ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati dan berbuat selaras kata hati. Karena semua yang datang dari hati akan diterima dengan hati. Karena semua yang datang dari hati kita terima dengan senang hati. Kita terima dengan senang hati. Pemirsa, Nabi Arti, apa kabar? Mogi-mogi satu becik dalam lindungan Yamini. Kita jumpa lagi dalam ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hari ini kita berada di tengah-tengah acara Lanstop Bangkit dari Masa Sulit, serangkaian puncak acara event Api Wartam yang sudah kita lalui, donor darah, eduyatra, aksi baksos, pendidikan, dan hari ini Lanstop Bangkit dari Masa Sulit. Dan hari ini pula akan diumumkan pemenang juara lomba dari lomba Coloring Icon Bali Api Wartam 23, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Karena semua yang datang dari hati akan diterima dengan hati. Karena semua yang datang dari hati kita terima dengan senang hati. Kita terima dengan senang hati. Karena semua yang datang dari hati akan diterima dengan hati. Karena semua yang datang dari hati kita terima dengan senang hati. Kita terima dengan senang hati. Kita terima dengan senang hati. Kualitas sumber daya manusia masih menjadi momok dan pembicaraan hingga saat ini. Apalagi hadirnya artificial intelligence yang mengancam keberadaan sumber daya manusia. Karena itu, Apindo Bali yang sangat peduli akan hal ini membicarakan sumber daya manusia dalam Lanstop Bangkit dari Masa Sulit Sumber Daya Manusia Bali. Seperti apa pesan dari Pak Dewa Muku untuk bangkit dari masa sulit? Kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Pengusaha Indonesia yang berasaskan Pancasila mengisi pembangunan industri Indonesia untuk kesejahteraan. Wadih function sedang dibuka. Open donasi dalam bentuk lelang berupa item lukisan, buku-buku, laptop travel bag, dan madu khusus dari Pak Deo, Raja Lebah dari Jemberane. Yang berminat disilakan untuk menghubungi panitia di rumah. Dengan hubungan industrial Pancasila Kini saatnya mengumumkan pemenang Lomba Coloring Icon Bali Api Wartam 2023. Baik, kita mulai. Harapan 3, Agung Junan. Harapan 2, Oka Maneswari. Harapan 1, Rizya. Juara 3, Nadia Hasanah. Juara 2, Bagus Rio. Dan pemenang 1, Tika Ananda. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Adik-adik yang disebutkan namanya disilakan
Asosiasi Pengusaha Indonesia yang berasaskan Pancasila mengisi pembangunan industri Indonesia untuk kesejahteraan bersama. Mari kita ciptakan ketenangan bekerja serta semangat berusaha. Dengan hubungan industrial Pancasila bersama membangun negara. Wahai para pengusaha Indonesia, tingkatkan produktivitas kerja. Semoga Tuhan meridhoi langkah kami berbakti pada nusa bangsa. Hadirin sekalian, akhirnya kini sharing session. Start bisnis dari masa sulit. Mari kita buka halaman 3 tahun lalu. Halaman yang kelam bagi kita semua. Covid menjungkir balikan semua logika, juga dalam tata pengelolaan usaha. Dan hampir semua company melakukan cutting budget, merumahkan karyawan, bahkan mem-PHK. Namun hadirin sekalian, tamu spesial kali ini masih bisa bertahan dengan usaha yang luar biasa untuk kesehatan. Orangnya kalem, pendiam pula. Siapa lagi? Mari kita sambut si Raja Lebah Deong dari Negara. Hadirin sekalian, di depan kita sudah ada si Raja Lebah, putra dari Jembrana, Bapak Made Sumadi Putra, alias Deong, panggilan akrab beliau ya. Bapak, kita kebagian untuk sharing session Bapak. Jadi Bapak bisa bercerita singkat suka duka menekuni usaha hingga sampai saat ini. Dan nanti di balik ceritanya bisa dipetik pesan untuk teman-teman sekalian memulai usaha dari masa sulit. Pak Deong, napi goti? Baik. Terima kasih. Saya sudah searching nih Bapak, dan juga browsing usaha Bapak di seluruh sosmed media. Sebenarnya itu mengurus lebah. Jelasnya itu lebah apa Pak? Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Ami, perkenalkan saya dulu menyampaikan sedikit perasaan. Hari ini perasaan saya agak gimana gitu. Oke, apa yang menjadi pertanyaan Mbak Ami tadi, lebah yang spesial saya budidaya itu adalah lebah berjenis Apis mellifera. Akan tetapi selain itu kami juga membudidaya lebah yang berjenis Apis cerana atau lebah lokal dan lebah kerancang juga. Kami yang awalnya membentuk sebuah kelompok. Nah, tujuan kami semakin tinggi permintaan produk supaya budidaya yang ada di sekeliling kami semakin meningkat pula kan. Nah, jadi kami membuat kelompok-kelompok kecil yang awalnya di dusun, terus kami kembangkan ke desa dan terus meluas ke kabupaten, dan bahkan sampai detik ini kami mempunyai binaan di Kabupaten Tabanan maupun Singaraja. Wah, luar biasa. Kolaborasi Bapak ya, kolaborasi berarti sesuai dengan hubungan harmonis Pak. Apindo Bali tripartitnya sudah bekerja di sana Bapak nih, betul ya? Dan luar biasa Niki pengalaman dari Pak Deong bersahabat dengan lebah. Lalu pesan apa Pak
yang bisa dibagi sebagai kesimpulan agar menginspirasi teman-teman untuk memulai usaha? Baik Bapak Ibu, saya dalam hal ini bukan menggurui ya, saya hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi sukses itu tidak hanya ada di sana, di kota besar atau lain sebagainya, tapi sukses bisa kita raih di tempat kecil sekalipun, di dusun terpencil sekalipun. Jika kita berani menangkap satu peluang itu kita langsung eksekusi secara sustainable, secara berkesinambungan, dan tentunya di perjalanan itu pasti akan ada hambatan-hambatan. Namun tidak ada pilihan lain, jatuh bangun berdiri lagi, jatuh bangun bangkit berdiri lagi. Sukses pasti ada di genggaman. Terima kasih. Luar biasa, Deong si Raja Lebah Putra Jembrana sudah memberikan pesan keberanian, keuletan, kegigihan, pantang menyerah bagi kita sebagai modal dasar untuk memulai bisnis dari masa sulit. Sebenarnya tidak ada masa sulit. Yang ada adalah masa di mana kita belum menemukan peluang di tengah-tengah masalah. Apapun sebetulnya mindset, Pak.
sudah pandang. Kemarin saya lihat di YouTube, keren. Dia memutuskan keluar dari menjadi karyawan. Dari karyawan dia keluar karena dia merasa senang bermain sosial media. Dia merasa bisa membuat konten-konten kreatif. Dia memutuskan menjadi konten kreator. Ya. Terus begadang segala alat dia beli, segala cara dia lakukan, posting. Ternyata nyesek hasilnya. Followernya nggak naik-naik. Setiap hari dia, aduh naiknya dikit, like-nya kok sedikit, engagement-nya kok sedikit, stres dia. Buat lagi lebih bagus, diposting, stres lagi dia, nggak naik followernya. Ya, bingung. Akhirnya memutuskan sudahlah, aku jadi karyawan lagi aja. Tetapi begitu dia memutuskan aku jadi karyawan lagi, ada orang yang menelpon. Seperti apa? Nah, teleponnya begini, Dek, terima kasih, saya salah satu follower Anda. Satu posting Anda telah mengubah hidup saya. Saya sekarang menjadi seorang freelancer fotografi karena saya melihat konten Anda. Dia pun tercengang, gila, ternyata saya bermakna. Nah, akhirnya dia geser mindsetnya dari mengejar jumlah follower, bergeser menjadi saya ingin bermakna follower. Ini saya nggak peduli seberapa orang yang merasakan makna dari posting saya. Satu orang saja saya akan sangat. Maka digeser mindsetnya, Pak. Ya, dari mengejar follower menjadi mengejar kebermaknaan. Maka dia fokus dalam melihat konten adalah makna apa yang bisa saya sharing ke orang. Makna apa? Oh, tidak. Ya, dia nggak peduli naik followernya, nggak peduli yang lain banyak. Pokoknya makna apa? Makna apa? Apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi seorang YouTuber ya begitulah ya, yang sangat top sekali karena menggeser mindset dari jumlah follower menjadi ke people bermakna. Demikian juga para SDM semua ya. Kalau Anda mau sukses, geser dari ngalih gaji kepada bertanya apa yang bisa saya beri pada tempat kerja. Ane mana mode one nama ngaya. Anak punya rumahan. Yang orang yang mengaya nyawang corona pak memecat orang itu memiaka. Miakan tu, tidak dikasih kerjamu. Pihak-pihaknya pemutusan hubungan kerja. Sekarang anak Indo adalah punya bos turis impares hati semua nih ngaji. Sekarang nanti dituduh kerja Liu ini gajinya di antara UMR. Sudah minyak kerja dengan ini pemerintah, ini pengusaha, ini saya karyawan itu. Ini namanya segitiga bermuda. Apa nama? Segitiga tripartit itu. Itu disuruh ngomong kemarin. Disuruh ngomongin itu dah. Sekarang kalau sudah bekerja yang baik, ekonominya lancar, mosnya kita jalan, kita juga sejahtera, pemerintah juga gampang, jadi tidak ada pengangguran ya. Oke, saya mau kerja dulu ya, Bang, biar tidak banyak ngomong. Oke ya, tepuk tangan ini. Kini kita sedang menjadi siswa di sekolah kehidupan.
Pemirsa, demikian tadi sembari nada jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir perjumpaan kita. Semoga nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, saya Amil Laksani dari Konter Lelang. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Namun sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening BTN Wartam di 00098 015 00076695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Koli Ikatan Musik Indonesia. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, Channel 3. Jauhkan diri dari adharma, ikuti sabda yang widiwasa, kendalikan nafsu kesombongan, turuti seloka weda, senyum salam sapa pada semua, itulah jalan agama. Doakan semua selamat bahagia, itulah jalannya Dharma. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.